Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini Ulun dikawani dengan Mas Rajib. Ini salah satu lawyer di Integrity Law Firm, kantor pengacara, advokat. Ulun di Jakarta dan di Kalimantan Selatan. Jadi Mas Rajib yang banyak menangani perkara-perkara di Bawaslu, di DKPP, di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Hari ini kita akan mendiskusikan putusan DKPP tadi pagi, Rabu 10 Februari, yang hasilnya memberikan teguran keras kepada salah satu komisioner Bawaslu. Nama panggilannya Aldo, Pak Aldo. Gimana Mas Rajib melihat putusan ini? Ya, kalau kita lihat putusan ini memang cukup mencengangkan dan mengecewakan, Prof. Karena pada saat persidangan tanggal 21 Januari itu kan, Iya. penggalan videonya viral. Bahkan masuk ke koran, di situ seluruh komisioner Bawaslu itu kena teguran yang sangat keras dari hakim. Karena pertama tidak membaca hasil kajian sebelum memutus. Saya tanya masing-masing ya, dijawab. Saudara teradu satu, apakah Anda membaca ini kajian dari Koordinator Penanganan Pelanggaran? Jawab jujur, kalau saudara ketahuan tidak jujur, saya bisa pecat saudara. Dibaca tidak kajiannya Koordinator Penanganan Pelanggaran ini? Yang tertanggal 3 November. Saat ini iya. Sebelumnya? Belum. Belum. Teradu 2? Belum, Yang Mulia. Teradu 3? Belum, Yang Mulia. Teradu 5? Belum, Yang Mulia. Nah, saudara, kemudian apa dasar saudara pleno kalau saudara tidak baca ini kajian? Nah, terus yang paling mencengangkan lagi, ini yang paling parah menurut saya. Ada dua hasil putusan. Kita sebutnya putusan saja di sini ya, untuk memudahkan masyarakat yang lain untuk mencerna penjelasan ini. Jadi ada dua putusan yang dikeluarkan untuk satu laporan yang sama. Kalau ada gugatan di pengadilan negeri, Ya, untuk satu gugatan putusannya dua. putusannya dua, Ada gugatannya cuma satu. gugatannya satu. Nah ini Itu hebat tuh. Jadi ini mengerikannya adalah perbedaan dua putusan ini walaupun hanya satu paragraf, tapi sangat signifikan. Versi pertama menyatakan seluruh unsur pelanggaran yang kita dalilkan itu terpenuhi, Ya. semuanya. Tapi dalam rekomendasinya menyatakan dihentikan. Versi yang kedua diubah satu paragraf, sehingga analisanya ini satu unsur pelanggaran yang kita tuduhkan tidak terpenuhi. Nah ini kan kalau kita lihat secara kronologis kenapa ada dua versi putusan seperti ini bukan hanya bicara masalah profesionalitas, ini udah jauh lebih dari sekedar itu. Ini bicara keadilan elektoral untuk pasangan calon. Ya, itulah kalau kita bicara penegakan hukum di tanah air ini sekarang Betul. harus tahan-tahan jantung. Dan kalau masyarakat mungkin belum tahu, Prof. Ya. Yang kita laporkan di DKPP ini mungkin baru 2 laporan yang diputus oleh Bawaslu. Ya. Kita punya 7 Ya. laporan yang ketika kita baca hasil kajiannya, putusannya, dan itu pun kita sangat susah mendapatkan putusan itu. Ya. Akhirnya kita dapat 7 putusan itu, 6 sebetulnya kan, 1 tidak diregistrasi. 6 hasil putusan itu sama polanya dengan yang 2 kita laporkan ini. Samanya itu gimana? Samanya itu adalah analisanya menyatakan masing-masing unsur terpenuhi, tapi dalam kesimpulan atau rekomendasi menyatakan pelanggarannya tidak terpenuhi. Nah ini kan menurut saya bahkan orang mahasiswa hukum semester awal sekalipun melihat hasil kajian ini mungkin akan bingung bagaimana bisa begini gitu loh. Kalau sudah kayak saya puluhan tahun Ya, itu dia. di bidang hukum, udah sulit untuk bingung. Ibarat orang bikin skripsi, bikin tulisan, analisisnya memenuhi pelanggaran, kesimpulannya tidak. Nah, belokan ini nih, ada apa dengan belokan itu? Betul. Kenapa belokan kesimpulannya tajam banget? Bahkan nggak perlu, menurut saya tidak perlu menguasai ilmu hukum yang cukup tinggi untuk membedah ini, karena kesalahannya betul-betul masalah logika teknis. Saya sering bilang secara guyon tapi sangat serius, Ya. hukum kita sekarang tidak hanya diputuskan berdasarkan kekuatan bukti, Ya. tapi tidak jarang oleh lobby, negosiasi, Betul. intervensi. Itu sebabnya Mas Rajib, Ya.
di Jogja pada saat tahun 2000 kami membentuk LSM namanya Indonesian Court Monitoring. Iya. Itu tujuannya untuk memberantas praktek-praktek mafia peradilan. Mafia peradilan. Waktu saya staf khusus Presiden SBY, kami juga berkesempatan bekerja di Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Jadi memang hukum kita ini sedang sakit parah-parahnya nih. Betul, Bro. Kalau kita lihat kajian Bawaslu yang tidak sinkron antara analisis dan kesimpulan, apalagi rekomendasinya, kemudian putusan DKPP yang tidak melihat sama sekali ada 2 kajian untuk 1 laporan, atau 2 putusan untuk 1 laporan, ya memang kita perlu kesabaran revolusioner ini untuk terus berjuang dan merawat semangat kita. Ya. Jadi setelah ini rencananya apa nih kita? Ya tentu kita akan fokus ke Mahkamah Konstitusi yang pertama. Yang kedua sebenarnya masih ada laporan-laporan hasil kajian kemarin yang bisa kita laporkan lagi ke DKPP. Iya, saya Mungkin masih, itu akan kita coba. iya saya masih jadi pelapor untuk soal Laporan bansos, Bansos. bantuan sembako yang dibagikan oleh Gubernur Sabiri Nur yang mempunyai 3 modus penyalahgunaan menurut Ketua Bawaslu Abhan. Apa 3 modus itu ya? 1 ada namanya. Ada nama, ada foto. Kedua ada foto. Ketiga ada tagline kampanye petahana. Jadi kalau dilihat di bakulnya tuh kalau nggak ada tulisan Paman Birin, itu nama. Di stiker beras Foto. itu juga ada tulisan Paman Birin, ada foto yang hampir identik dengan kertas suara Paman Birin, ada tagline bergerak. Kalau Ketua Bawaslu bilang ini ada 3 modus, 3-tiganya ada itu. Tiga-tiganya terpenuhi. Nah, kajian Bawaslunya hasilnya? Kajian Bawaslunya hasilnya analisanya terpenuhi. Analisanya terpenuhi. Analisanya terpenuhi, Bro. Saya periksa satu persatu, saya sampaikan itu halaman berapa, unsur-unsur itu semua terpenuhi. Cuma yang tidak terpenuhi adalah, dibilang, Nggak jelas yang tidak terpenuhinya itu apa. dia bilang tidak unsur kewenangan, program dan kegiatan tidak terpenuhi secara kumulatif. Padahal di analisisnya Dia analisanya terpenuhi. termasuk bantahan-bantahan yang selama ini muncul itu kan anggaran pribadi. Nah, di Ah. kajian disebut kan? Anggaran pribadi itu di kajian itu sudah clear. Temuan Bawaslu Kalimantan Selatan itu ketika mengklarifikasi ini adalah dana APBD. Itu yang klarifikasi adalah dinas sosial. Ada dibuktikan dengan surat pengadaan barang dan jasanya. Jadi Bawaslu sebenarnya sudah membuktikan, Sudah membuktikan. tapi kesimpulannya. Jadi kalau kita baca, kalau dibacakan itu Prof ya, Iya. dari awal sampai analisa itu kita senyum Prof. Tapi pas kesimpulan, berdasarkan analisa tersebut, pelanggarannya tidak terpenuhi, bingung gitu. Iya. Jadi analisisnya terpenuhi, kesimpulannya tidak terpenuhi. Nah, itu. Kemarin sebenarnya waktu sidang Pak Prof Muhammad Ketua DKPP ya, keputusannya diubah, ditambahkan kata tidak memenuhi. Terus analisisnya apa dirubah semua ini? Mau diapakan kan gitu. Itulah itu yang buat kita itu ketika persidangan itu kan sangat luar biasa ya. Viral itu. Viral sekali. Bahkan, nah ini juga satu yang mau saya komentari. Prof Muhammad itu sempat marah, menyatakan kalau kalian ketahuan berbohong saya pecat. Ada satu kebohongan itu yang terungkap. Jadi waktu persidangan itu Ketua Bawaslu bilang, kan kita sempat meminta berita acara saksi. Dia bilang Ditolak persidangan karena ditolak karena kita nggak bawa surat kuasa saksi. Itu bohong. Saya udah buktikan dalam bukti susulan kita itu surat permohonan kita disertai dengan 20 surat kuasa dari para saksi. Tanggal 16 Desember. Tanggal 18 Desember kita dikirimi surat menolak permohonan kita, permohonan informasi dengan alasan ini dokumen yang dikecualikan. Iya. Langsung kita datang ke Bawaslu, kita debat di situ, akhirnya baru diberikan. Nah, terus di Setelah sidang debat. dia bilang kita nggak pakai surat kuasa saat itu. Bohong dia. Bohong harusnya. Kata ketuanya padahal kalau bohong dipecat. Dipecat. Ini malah direhabilitasi. Malah direhabilitasi nama baiknya. Nah ini yang juga yang luar biasa. Bro. Kalau yang 4 itu direhabilitasi karena dianggap tidak sempat baca kajian dan yang dihukum yang membuat kajian, itu menurut Mas Rajib gimana tuh? Menurut saya sih ini semacam penumbalan mungkin Bro. Ya memang Mas Aldo ini kan yang membuat hasil kajian, tapi kan bagaimanapun Bawaslu Kalsel ini kolektif kolegial. Harusnya mereka ini kalau menunjukkan soliditasnya
mereka harusnya sama-sama bertanggung jawab terhadap dokumen yang keluar atas nama Bawaslu Kalimantan Selatan. Jadi bukan cuma Aldo. Iya. Dan fakta bahwa yang lain nggak baca apapun, kajiannya kan udah harus ada lah yang dibaca lah. Nggak bisa juga kemudian hanya satu yang disalahkan yang lain. Waktu itu viralnya pada bagian komisioner Bawaslu tidak membaca kajian. Tidak membaca kajian. Itu Saya agak betul-betul. surprise, ternyata hanya satu yang diberikan sanksi. Begitupun saya. Kita semua sangat terkejut. Ya, kita tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu perjuangannya tidak ringan. Masih ada harapan hakim-hakim MK ada 9 orang punya hati yang menjunjung rasa keadilan. Ini agak berat nih, karena pengalaman kita cari saksi walaupun ada yang kita dapat. Terima kasih buat saksi-saksi yang bersedia untuk hadir di Mahkamah Konstitusi. Tapi sedikit juga yang takut ya. Betul. Mereka merasa takut ketika bersaksi itu keselamatannya tidak bisa terjaga. Nah, ini selalu menjadi tantangan untuk mencari saksi, dan akhirnya kita memang berharapkan pejuang-pejuang nih yang lebih bikin agak gondok itu. Ada orang yang ingin jadi saksi tapi minta honor sekian M. Honornya sekian miliar itu udah. Sekian miliar. Berapa kali Tentu lipat biaya tentu kampanye ada gitu juga ya? tokoh yang saya ketemu, saya datang ke rumahnya, dan ketika kami bicara nanti ada pengganti uang transport, hotel untuk saksi jika diperlukan. Yang bersangkutan dengan bijak mengatakan ini tidak diperlukan karena perjuangan bersama. Jadi tidak mengharapkan, ya, tidak mengharapkan honor, tidak transaksional. Kepada tokoh ini saya mengucapkan terima kasih atas ketulusannya berjuang bagi Bandung. Meskipun sisi lain ya tadi ada yang minta sekian M itu. Jadi ya saya bilang begini, alhamdulillah perjuangan kita sudah 1,5 tahun. Saya kalau ingin jualan-jualan MM-an begitu sebenarnya bisa juga, supaya tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi. 2015 ada satu tokoh yang tidak menggugat, dan yang kita tahu kemudian itu ada harganya, dan orang kemudian khawatir saya akan melakukan hal yang sama. Saya tidak melakukan itu, saya terus berjuang dan tidak berpikir untuk melakukan negosiasi atas posisi hukum saya untuk terus maju di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kemudian yang lain mau jualan kan jadi bikin lucu, bikin jengkel gitu. Tapi udahlah, itu memang romantika perjuangan. Kita mungkin sekitar tanggal 22 akan ada jadwal persidangan, nanti kita tunggu undangannya. Yang pasti itu tanggal-tanggal penting, dan sekali lagi saya tetap mengundang masyarakat untuk hadir dengan bukti-bukti. Yang siap jadi saksi silahkan, kami sudah ketemu petanya, itu sudah ketemu ya. Betul. Yang masih mau mengirimkan bukti ke 0817726299, itu nomor HP saya langsung, jadi silahkan saja. Ada tambahan lagi Mas Rajib? Ya mungkin kalau ada tambahan dan kita bahas ini terus akan nggak selesai-selesai ya. Betapa keadilan di Republik ini sangat sulit kita perjuangkan di hadapan sidang yang terbuka, dan dengan pelanggaran yang begitu jelas seperti ini masih saja hasilnya itu ditolak dengan alasan yang Bakul sembako paman itu 3 modusnya terbukti. Ada nama, ada gambar, ada tagline, toh sama Bawaslu Kalsel dianggap tidak masalah. Akhirnya sekarang ya gubernur dengan leluasa kemudian membagikan sembako tetap dengan tulisan-tulisan itu yang secara pasal 713 adalah pelanggaran pemilu. belum lagi tandon. Tandon terbukti. Ya. Belum Kalau lagi bicara tandon. tandon kita ada cerita lagi tuh. Banyak sekali. ada telepon siluman yang kemudian merubah putusan tandon Bawaslu. dari awalnya dinyatakan terbukti dan diskualifikasi, detik-detik terakhir kemudian berubah menjadi tidak terbukti. Dan sama juga polanya, berubah Ya. di paragraf akhir. Ya begitulah. Ya itulah. Jadi kita sudah kenyang pengalaman buat mahasiswa Fakultas Hukum. Inilah tantangan kita bersama, membersihkan hukum di tanah air agar bersih dari praktek-praktek mafia hukum, mafia peradilan yang tidak pakai teori, tidak pakai logika hukum, pakainya lobby, negosiasi, intervensi.
Dan tentu kita harus melawan praktek-praktek mafioso hukum seperti itu. Jangan biarkan ilmu hukum jadi nggak berguna Ya. di tataran praktek. Sekali lagi masyarakat Kalimantan Selatan, kita terus berjuang. Kita akan tetap maju, tidak ada kata mundur. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil yang lebih adil dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Amin. Selamatkan banua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.